Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Frame of Mind bersama Rima Ginanjar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Kus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dr. Kus adalah Direktur Utama dari RSUD Bekasi. Nah, untuk mengurangi karbon atau mencapai zero karbon di Indonesia pasti banyak sekali jalannya dan opportunity-nya. Salah satunya dengan rumah sakit. Di episode kali ini saya sangat excited kita bisa ngobrol lebih lanjut bagaimana rumah sakit bisa mencapai zero karbon. Dr. Kus, a very warm welcome di Frame of Mind. Thank you. Saya sangat amazed sekali dengan leadership Dr. Kus, bagaimana RSUD Bekasi bisa mau menuju untuk zero carbon hospital. Nah, pastinya ini sangat penting kan untuk menyelamatkan bumi kita yang saat ini memang sedang dalam krisis climate change. Nah, apa sih yang bikin Dr. Kus di posisi saat ini dan sangat terinspirasi agar RSUD bisa menjadi zero carbon hospital yang pertama di Indonesia? Terima kasih Mbak Rima ya, saya sudah diundang di acara podcastnya ini, dan ini menurut saya buat saya ini kemanfaatan yang luar biasa. Dulu ya kita dengar istilah dengan green hospital. Green hospital orang berlomba-lomba dengan nanam pohon, ini segala macam. Tapi begitu saya mendengar ada zero carbon, ya. Kemudian Mbak Rima juga baru pulang sekolah waktu itu dari Inggris ya, kalau nggak salah ya. Iya, dari Inggris. Nah, saya coba pengen ngobrol nih, apa sih tentang zero carbon. Ternyata lebih luas dari apa yang disebut dengan green hospital yang saya dapat gitu ya. Nah, saya makin tertarik tuh. Saya orangnya suka tertantang dengan hal-hal seperti itu. Jadi apa sih green hospital itu tentang yang saya dapat ya, pengurangan penggunaan daya listrik, kemudian yang saya tahu jumlah oksigen dari luar mesti banyak dengan sama kondisi pohon-pohon hijau, sama pohon gitu hijau, catnya berwarna hijau. Ini kan sesuatu yang menurut saya harus diluruskan. Nah, dengan adanya zero carbon nih ternyata lebih luas lagi. Begitu ketemu Mbak Rima sama Mas Reza kita ngobrol tentang zero carbon itu apa, saya tertarik ya, kalau bisa buat di RSUD kenapa enggak. Rumah sakit pemerintah yang selama ini orang pandang sebelah mata, bahkan orang nggak antras ya terhadap pelayanan rumah sakit, sudah kita buat sedemikian rupa. Sekarang buildingnya kita buat dengan konsep zero carbon. Nah, ini keren. Oke, zero carbon yang menyebabkan climate change atau suhu bumi tambah panas, khususnya di Indonesia yang sudah beriklim tropis, itu pasti harus diperjuangkan oleh semua masyarakat. Jadi bukan hanya kita sebagai arsitek atau Dr. Kus sebagai dokter, tapi kita semua harus turut berkontribusi dan peduli untuk penurunan zero carbon atau emisi karbon. Nah, sekarang kan di Indonesia belum banyak dokter yang peduli atau rumah sakitnya mengarah ke green hospital, apalagi zero carbon. Selain cerita tadi tentang Dr. Kus punya semacam Impian. inspirasi dan impian untuk zero carbon, itu gimana sih jalannya terus akhirnya bisa ketemu, oke, saya mau zero carbon. Selama ini apa sudah menanyakan hal itu atau memang ingin menjadikan zero carbon hospital di RSUD? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa selama ini saya tahunya green hospital ya, jadi rumah sakit yang hijau, kemudian oksigennya banyak gitu kan. Kemudian saya ketemu Pak Ari ya, terus tanya, ngobrol-ngobrol ya, katanya Rima sama Reza lagi sekolah tentang building ya, arsitek dia di tentang zero carbon. Wah, saya tertarik tuh nunggu kalian pulang sebetulnya. Nah, kita ketemu, saya banyak ngobrol dengan kalian berdua. Sesuatu yang menjadi inspirasi saya ya, bahwa sebetulnya ya dibilang nggak ada yang salah, ya sudah kita lakukan ya dengan proses pembangunan yang saat ini yang mungkin belum berpedoman pada tema bagaimana zero carbon ya. Tapi kan ada sesuatu yang harus kita
apa namanya, harus sesuatu yang kita harus kerjakan walaupun hal itu tidak sempurna. Saya mencoba ya, bagaimana sih mengusung zero carbon dari pengetahuan yang saya dapat dari Rima dan Reza, misalnya dari bahan-bahan Ya, dari bahan material, lantai. kemudian lantai gitu. Oh, ternyata zero carbon tuh bukan bicara hijau, pohonnya banyak, segala macam. Apalagi cat hijau ya. Atau cat hijau. Kayak warteg bahari kayak katanya warteg untuk om dokter. kayak warteg. Jadi itu sesuatu yang menurut saya pemahaman yang salah ya. Jadi terima kasih ya Rima sama Reza nih sudah memberikan. Nah, dan kita kan mulai ya sekarang. Kemarin saya sebetulnya udah lagi kerjasama sama RGA nih ya, tentang bagaimana memulai dari hal yang kecil, dari sebagian besar rumah sakit yang gedungnya sangat luas, tapi kita coba dengan memulai proses bahan atau material melalui mengusung zero carbon. Iya, Betul saat ya? ini memang kita sedang berkolaborasi dengan arsitek dan dokter nih, bagaimana bisa mencapai zero carbon, paling nggak memulai, karena zero carbon adalah sebuah perjalanan yang panjang dan kita pasti harus mulai dari satu titik. Dan titik yang pertama di RSUD Bekasi itu adalah interiornya. Iya, betul. Jadi kita bukan hanya pastinya menanam pohon di dalam interior tersebut, tapi kita memilih material yang memang rendah karbon gitu. Nah, sekarang di RSUD Bekasi apa aja hal-hal yang sudah dilakukan untuk penurunan karbon atau penurunan energi? Ya, kemarin kan yang pengetahuan kita tentang itu paling penggunaan lift ya. Misalnya karyawan tidak boleh menggunakan lift sampai lantai sekian, kecuali yang usia lanjut, punya penyakit bawaan atau ibu hamil ya. Yang masih sehat kalau bisa naik tangga dan turun tangga sampai di lantai 3 atau lantai 4. Nah, itu upaya-upaya lift bisa boleh digunakan hanya untuk kebutuhan pasien. Jadi perubahan Ya, behavior. behavior. Kemudian lampu kita coba dengan LED ya, dengan apa namanya, watt yang kecil tapi penerangan yang cukup Jadi baik. pelan-pelan lampu-lampu yang mungkin sebelumnya belum LED diubah menjadi LED. Itu pengetahuan dasar saya gitu. Tapi harus saya lakukan. Nah, ketemu Rima dan Reza ternyata banyak lagi ilmu yang saya dapat. Kita mulai aja dari hal yang kecil, satu titik, kemudian nanti mungkin masuk ke dalam kawasan, ya mimpi saja. Insya Allah nanti mimpi itu akan terwujud ketika kita benar-benar fokus lah. Wah, keren. Setuju banget Dokter Kus, memang kita harus punya visi dan mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, bagaimana kita bisa sampai ke zero carbon Dan harus kalau dilakukan. nggak pernah dimimpiin gitu ya. Dan harus dilakukan walaupun itu langkahnya kecil. Nah, saat ini kan sudah banyak masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat. Mungkin semenjak corona yang lalu ya, sekarang orang lebih banyak bersepeda dan beraktivitas di luar rumah gitu. Nah, ada nggak ya dokter cara yang efektif untuk mengajak masyarakat untuk tidak hanya peduli pada kesehatan pribadi, tapi juga kesehatan lingkungan? Gimana ya caranya? Saat ini kan isu global ya tentang polusi udara sudah sangat luar biasa nih, pasca COVID lagi. Harusnya kemarin waktu COVID bagusnya dunia ini bersih, kendaraan tidak berjalan selama 2 tahun. Ya, begitu selesai COVID malah terbalik, isu global tentang polusi udara sangat luar biasa. Nah, ini tantangan nih buat RGA nih, bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman di profesi kesehatan untuk terus mengkampanyekan bagaimana bukan hanya hidup sehat dalam pribadi, misalnya bisa aja dia treadmill di rumah, olahraga di rumah atau dia olahraga bersama jalan. Tapi kalau lingkungannya tidak membuat juga sehat, ini juga menjadi satu PR ya buat kita bersama. Jadi mungkin RGA bisa mengkampanyekan, bisa kolaborasi dengan kita para profesi kesehatan. Apa sih konsepnya Rima Ginanjar Arsitektur ini untuk misalnya
mengusung zero carbon untuk kehidupan yang lebih panjang lagi, kehidupan di dunia ini untuk sustainable dan bisa berdampak kepada generasi berikutnya. Kalau nggak dari sekarang, nah ini juga tantangan buat kita ya, kita yang masih terus mau berpikir bagaimana mengusung penurunan karbon ya di dunia. Betul, terima kasih banyak ini dokter, karena memang kita perlu kolaborasi dan harus. banyak komunikasi agar mungkin nanti rumah sakit yang lainnya itu mulai dan ikut menjalani program dekarbonisasi ini gitu. Sip, keren itu. Nanti kita bikin seminar lah atau apalah, undanglah profesi. Setuju. Ya, terus undang siapa yang bisa kita kampanyekan ini dan kita harus mulai gitu. Nah, polusi dari emisi karbon atau pembakaran fosil fuel itu pasti dampaknya negatif sekali untuk kesehatan kita. Nah, saya baca nih Dr. Kus, jadi ada studi dari WHO, World Health Organization, bahwa 1,7 juta anak di bawah 5 tahun itu meninggal dunia karena polusi dan penyebab masalah lingkungan lainnya. Nah, saat ini di RSUD Bekasi, apakah banyak masyarakat yang dirawat karena masalah polusi, mungkin karena batuk dan diare ya, karena makanan juga tercemar. Bagaimana kondisi pasien-pasien di RSUD saat ini? Ya, ini kan sebetulnya penyakit yang kita sebut dengan penyakit berbasis lingkungan ya. Nah, ini tidak pernah habis nih, saya juga heran. Kenapa sih mesti ada DBD terus? Ya kan? Betul. Terus kenapa terus ada ISPA, Inspeksi Saluran Pernapasan Atas. Kemudian kenapa kok penyakit kulit yang pada menyerang anak-anak yang juga yang setiap musiman ya. Nah, ini kan berarti penyakit yang diakibatkan dari sebuah konsep lingkungan yang salah. Sehingga manusia tidak mampu beradaptasi, menyebabkan sakit. Nah, sakit dari mulai saluran pernapasan atas, ya batuk, pilek, kemudian demam, kemudian muncul lagi nyamuk dengan membawa virusnya namanya dengue ya, atau kita kenal DBD. Kemudian muncul lagi penyakit lain yang berdampak kepada misalnya kulit dan lain-lain. Nah, ini menjadi PR kita juga sebetulnya ya. Di rumah sakit kita ya banyak kalau lagi musiman sakit ISPA, Inspeksi Saluran Pernapasan Atas, sakit musimnya ada nih, misalnya bulannya awal tahun misalnya gitu, dalam kondisi panas misalnya, atau ini La Nina sekarang. Ya, El Nino La Nina nih sekarang nih. El Nino ya. Jadi hal ini juga menjadi terus kemudian nanti pada saat musim penghujan muncul lagi karena banyak air tergenang, saluran airnya tidak sesuai. Nah, ini PR nih. PR menjadi perencanaan yang mesti matang, perencanaan kota yang matang. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini, perencanaan yang sudah dilakukan hari ini PR kita anak-anak muda menurut saya, bagaimana membangun lingkungan lagi yang sehat, sehingga orang bisa hidup lebih panjang. Dan penyakit ISPA mungkin bisa direduksi, DBD bisa direduksi, gitu. Iya, pastinya ini PR anak muda dan juga pasti kita butuh bimbingan para RGA. Senior. PR-nya RGA yang memulai tentang zero carbon, dekarbonisasi di Indonesia. Ya, memang climate change yang menyebabkan panasnya bumi ini bertambah, bikin penyakit-penyakit seperti dengue fever atau demam berdarah dan malaria atau vector-borne disease ini meningkat. Jadi memang kita semangat untuk mengatasi masalah climate change ini. Bismillah. Nah, bicara tentang polusi, saya itu pengen tahu apa sih yang terjadi pada limbah di rumah sakit. Kan sebenarnya di Indonesia sekarang kita belum memilah-milah di rumah-rumah ya, belum memilah-milah antara sampah organik dan lainnya. Nah, kalau di rumah sakit bagaimana? Kalau RSUD ada standarnya ya, antara limbah medis dibagi dua lagi tuh, limbah medis padat, limbah medis cair.
kemudian ada limbah non medis, ada limbah rumah tangga namanya, yang dihasilkan oleh pasien dan keluarganya melalui berkas makanan dan lain-lain. Tapi kalau limbah yang dihasilkan oleh dampak akibat medis itu sudah terkelola. Kita kerjasama dengan para pengusaha yang memang bergerak di bidang pengolahan limbah medis baik padat maupun cair. Padat itu seperti botol infusan, jarum suntik. Kalau limbah cair medis itu seperti kalau kita di ronsen atau radiologi itu ada cairan kimia atau misalnya cairan darah, kemudian banyak hal lagi lah. Itu limbah medis yang cair. Nah itu pengelolaannya ada menggunakan teknik instalasi air limbah, ya pengolahan air limbah atau IPAL. Ada tekniknya beberapa tahap. Kemudian kalau limbah medis padatnya itu karena kita tidak boleh mengelola sendiri berdasarkan Kementerian LH, ada pihak ketiga yang memang perusahaan yang mengatur pengolahan limbah itu, dan kita kerjasama. Kita kerjasama. Yang repot, yang repot itu adalah pengolahan limbah rumah tangga, pemisahan atau pemilahan sampah plastik, non plastik dan lain. Padahal kita sudah kita buat tuh ya. Tempat sampah yang di ruang-ruangan tuh yang yang besar itu ada tulisan ini limbah, ini medis, non medis, plastik, makanan dan lain. Tetap saja kita memang harus kampanyekan tuh tentang kedisiplinan masyarakat membuang sampah yang sesuai dengan, sehingga si pengambil sampah itu tahu ini yang organik, non organik dan lain-lain. Siap, Dokter Kus. Berarti sangat penting ya sosialisasi. Penting, ya, penting dan kesadaran masyarakat sangat. Bukan hanya menyiapkan aja, tapi kita harus komunikasikan. Yes, ya itu. PR yang Kampanye. lumayan. Lamanya ini mungkin anak-anaknya Rima nih PR-nya terus. Amin, amin. Amin. Nah, untuk saat ini apa sudah ada kolaborasi antara tenaga medis dan juga pemerintah untuk memperkuat kesadaran sustainability di Indonesia? Mungkin ada nggak peraturan Perpres mungkin yang mengatur tentang sustainability? Kita sebetulnya ada istilah SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Masuk ke seluruh unsur tuh, baik ke kesehatan maupun yang politikal yang lain. Di kesehatan ada, tapi menurut saya itu mungkin ya, saya belum baca Perpresnya, belum baca Permenkes. Kemungkinan sih kalau kita sudah sepakat dengan SDGs pasti ada turunannya. Masalahnya yang melakukan itu, kemudian kampanyenya seperti apa, sosialisasinya seperti apa, ini kan belum sampai ke kita. Bagaimana sustainable penggunaan alat-alat limbah, alat-alat kesehatan misalnya gitu loh. Kemudian bagaimana mengelola ketika barang ini misalnya habis pakai dan lain-lain. Sehingga contoh kecil aja misalnya gini, kita sekarang di kampanye paperless misalnya. Itu salah satu kampanye sustainable ya. Kemudian kita kampanye lagi penggunaan kertas daur ulang. Nah, saya sekarang lagi coba kertas daur ulang itu untuk tempat kemasan obat. Nah, kalau dulu kan plastik tuh, Rima, plastik. Bener. Kemudian ada etiket 3x1, minum pagi, sore, malam, atau minum setelah makan, sebelum makan. Biasanya etiketnya plastik kan ya, warna biru atau warna putih. Nah, sekarang kita coba itu dengan kantong hasil dari daur ulang. Nah ini upaya-upaya. Upaya ini yang lagi kita coba, mudah-mudahan di 2024 ini sudah bisa berjalan. Kemudian penggunaan teknologi informasi tentang penggunaan e-rekam medik ya. Jadi rekam medis nanti tidak berdasarkan kertas tapi berdasarkan data elektronik. Nah, ini kan juga pemanfaatan pengurangan kertas dan plastik ya. Itu yang lagi kita coba. Dan kertasnya kalau bisa didaur ulang untuk kertas daur ulang itu tidak enak dilihat secara etika ya. Mata ya. Iya, karena coklat. Coklat gitu aja. Kalau kertas yang itu kan bisa berwarna-warni dan menarik ya.
tapi memang harus seperti itu menurut saya. Itu menarik sekali, Dokter Kus. Obat yang sekarang dipakai kertas ya, yang dulunya pakai plastik. Ya. Jadi memang plastik, apalagi plastik seperti itu pasti akan dibuang dan nggak bisa di-recycle. Sedangkan kalau botol plastik itu masih bisa di-recycle oleh pihak TPA ya. TPA. Nah, plastik-plastik yang seperti kantong obat tadi itu biasanya berakhir di sungai-sungai kita dan mencemari lingkungan dan ke laut gitu. Produk-produk material mungkin dari bangunan itu ada batu bata yang dicampur oleh plastik tadi, plastik yang apa ya bahasanya, plastik yang tidak bisa didaur ulang. Jadi daripada mereka berakhir di TPA dijadikan batu bata. Coba bayangin Dokter Kus, kalau seandainya nih semua bangunan di Indonesia bisa terbuat dari batu bata yang mengandung plastik tadi, pasti sungai-sungai kita tambah bersih ya. Tapi sayang sekali awareness-nya masih sangat kurang gitu. Iya, padahal kan tumpukan sampah di TPA Bantar Gebang aja. Oh iya, di Bekasi. Di Bekasi itu ya, orang Jakarta buangnya ke sana soalnya. Jadi sebetulnya kalau kita manfaatkan lebih itu luar biasa. Kapan deh kita ajak ke sana deh? Boleh. Jadi bisa belajar tuh tentang bagaimana di sana sebetulnya sudah ada, saya bilangnya bukan pemulung ya, orang-orang yang bekerja memang memilah sampah. Sayangnya pemilahan sampahnya di akhir. Coba kalau pemilahan sampahnya di awal di rumah tangga, nah itu sebetulnya PR-nya di situ. Ada banyak pemilah sampah di TPA Bantar Gebang itu mungkin jumlahnya bisa ribuan orang juga. Itu pekerjaan non formal yang sebenarnya menghasilkan uang. Dari sampah plastik yang dipilah-pilah oleh mereka itu sebenarnya ada juga yang menggunakan proses itu menjadi barang produk-produk lain ya. Nah ini juga menarik sebetulnya, terutama tadi skala kecil aja pengguna obat yang menggunakan kantong plastik ya untuk etiket obat. Nah hal itu aja itu saja itu berapa kalau kita bayangkan setiap hari ada ribuan orang yang membutuhkan obat dan kantong obat. Wah berapa lama tuh berapa hari tuh dia menghasilkan sampah, berapa tonasenya. Ide yang sangat luar biasa ya. Berapa tonasenya. Sekarang saya udah pakai kertas. Untuk etika obatnya saya sudah pakai kertas dan kantong obat besarnya juga kita sudah pakai kertas sekarang. Tidak menggunakan plastik lagi gitu. Kalau plastik kayak belanja di kayak belanja di warung. Saya jadi mikir nih Dokter Kus yang tadi Dokter Kus sempat sampaikan bahwa pemilahan sampah terjadi di akhir. Seandainya pemilahan sampah itu terjadi di rumah kita sendiri, di awal, di gedung-gedung kita, di kantor kita, akhirnya mereka yang bekerja di sana pasti akan lebih mudah nggak sih pekerjaannya? Dan sekarang kita suka lihat di berita, bahkan itu bisa sampai mengambil nyawa manusia kan, karena tiba-tiba sampahnya jatuh atau meledak, dan akhirnya tulang punggung keluarga pun bisa hilang gitu. Betul. Ini sangat menyedihkan ya kondisi saat ini. Kalau dari kita di awal sudah terpilah, ini plastik, ini makanan, ini mereka juga pasti punya spesifikasi masing-masing kan. Oh kalau plastik bagaimana, kalau sampah makanan bisa jadi kompos enggak, ini bisa jadi ini enggak gitu. Tidak ditumpuk dalam satu gunungan besar itu yang sekarang udah bertahun-tahun mungkin sudah mengalahkan itu Gunung Semeru kayaknya tuh tingginya tuh. Belum pernah sana ya? Sana dong, main dong. Dekat RSUD itu. Kapan kalau ke Bekasi kita ajak ya. Siap. Sip. Tapi kalau makan sate di sana nggak enak baunya. Dokter Kus, mungkin saya pernah cerita ya bahwa bangunan itu hampir menyumbang sebanyak 40% emisi karbon secara global. Nah ternyata di rumah sakit itu 5%-nya adalah karena rumah sakit, karena listriknya dan limbahnya semua itu menyumbang emisi karbon sebanyak 5%. Dari 40%, 5% rumah sakit? Iya. Bahaya sekali rumah sakit. Nah, tapi untungnya sekarang di New Zealand ada rumah sakit net zero karbon pertama, yang mungkin bisa menjadi contoh juga di Indonesia,
menjadi ini sebenarnya pionir di dunia ya, tapi kalau di Indonesia ada rumah sakit net zero pastinya akan sangat baik, dan alhamdulillah memang RSUD Bekasi sudah menjalankannya. Nah, anyway di New Zealand ini di rumah sakit namanya Forte, dia pasti selain indah dan hijau dan hemat energi, jadi nggak pusing-pusing lagi untuk biaya listrik ya, Listrik ya. Dr. Gus. Inisiatif lain yang mereka jalankan itu adalah merecycle baju para dokter atau mendonasikannya. Gitu. Nah, untuk mengurangi emisi karbon lebih banyak lagi, mereka juga mengoffset karbonnya dengan cara menanam pohon di Marlborough. Jadi di lokasi lain mereka menanam pohon untuk mengoffset karbonnya sebanyak 10%, biar bisa memang benar jadi net zero carbon hospital. Tapi di Indonesia nih, Om Dokter, saya mau nanya, dengan pastinya dana yang terbatas yang kita miliki saat ini, apakah mengoffset karbon itu menjadi salah satu prioritas? Bisa nggak ya menjadi prioritas di rumah sakit untuk mencapai zero karbon? Saya tertarik ya tadi, misalnya kan harus dari kita ya. Kalau ngikutin dari regulasi atau anggaran, menurut saya menunggu ya sesuatu yang cukup panjang ya. Saya tertarik tadi misalnya di New Zealand mungkin bisa dicontoh ya, misalnya konsep para dokter mengumpulkan baju-bajunya untuk didonasikan mungkin untuk penanaman pohon dan lain-lain. Terus misalnya penggunaan alat pelindung diri yang kemudian bisa recycle, kemudian penggunaan limbah medis misalnya dari kita. Saya kok barusan terinsight ya untuk bisa melakukan itu di rumah sakit ya. Gimana caranya kita campaign ya, kampanye tentang ya kita harus mulai dari kita gitu. Kalau mengikuti regulasi karena tidak semua orang paham, karena regulasi itu bukan tanda tangan satu orang, harus kesepakatan bersama, ini agak sulit, lama gitu. Jadi tadi saya sampaikan ke Rima bahwa Rima Ginanjar arsitek ya mesti, ini memang sesuatu yang di luar kebiasaan yang orang menganggap pekerjaan yang dianggap mungkin sia-sia, tapi menurut saya nggak ada pekerjaan yang sia-sia. Jadi kita mulai aja campaign ya, kolaborasi dengan beberapa teman-teman profesi ya, mungkin tentang apa sih sebenarnya. Aku yakin ya, saya lahirkan di kampung ya, nggak ada bangunan yang semua di pematang sawah, udaranya begitu bersih dan lain-lain. Semua orang pasti rindu dengan itu gitu. Ke depan tuh orang Indonesia tuh pasti rindu dengan itu, dia pasti bosan melihat dengan bangunan-bangunan bertingkat dan lain-lain ya. Makanya kalau Sabtu Minggu banyak orang ke Bandung kemana mencari, hanya memanjakan matanya melihat pohon. Walaupun macet nggak apa-apa. Walaupun macet nggak apa-apa gitu. Padahal dia mengeluarkan emisi karbon untuk ya, jadi ya balik lagi saya terinspirasi tadi oleh sesuatu yang dihasilkan oleh teman-teman di New Zealand ya. Walaupun ya kita harus campaign, kita mulai dari kita. Saya baru mulai dari paperless. Saya baru mulai dengan konsep kantong resep daur ulang ya, kertas daur ulang. Saya coba meminimalisir penggunaan plastik gitu. Jadi ini yang memang harus kita mulai dari sesuatu yang kecil gitu, dan harus kita jalankan dari sesuatu yang kecil. Langkah itu kan tidak harus besar, langkah kecil aja tapi cepat dan sering dan komitmen ya. Insya Allah ya, saya minta dibantu juga nih sama RGA nih untuk bisa mengkampanye nih tentang penggunaan apa yang bisa menjadi dekarbonisasi. Memangnya baju-baju dokter di rumah sakit itu biasa life cycle-nya berapa lama sih mereka harus ganti, dokter? Kan ada yang baju misalnya alat pelindung diri kemarin kayak COVID itu kan itu langsung dibuang. Gitu. Padahal bahannya kita nggak tahu tuh. Iya, mungkin ada mengandung plastik ya gitu ya. Terus kemudian untuk saat ini ada bahan-bahan baju yang mungkin ada semi kertas tapi pasti ada mengandung plastik juga. Mungkin yang bisa kita recycle. Kalau ada sih bahan
baju-baju dokter yang untuk kebutuhan operasi, kamar operasi itu memang dia recycle ya, dia masuk ke ruang laundry kemudian disterilisasi. Tapi ada seperti sarung tangan, Iya, iya. ya sarung tangan Rubber. plastik ya, rubber ya, itu jadi karet ya. Iya. Itu yang memang harus kita pikirkan bersama nih, mau bagaimana ke depan. Siap, ayo kita Seru nih bener. ayo kita kolaborasikan Iya, biar iya, anak-anak muda yes, dengan iya. para profesional sama-sama kita Iya, ya, bener. semangat Semangat. bareng-bareng. Seru, Kalau seru. sendiri nggak seru, bareng-bareng lebih kuat Iya. kita. Keren, keren. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dokter Kus. Kebijakan atau dukungan pemerintah apa yang Dokter Kus dan rekan-rekan Dokter Kus harapkan gitu untuk memudahkan transisi untuk zero carbon hospital? Oke. Ini pertama kita kampanyekan dulu ya. Yang kedua memberikan pemahaman tentang zero carbon healthcare ya. Jadi bukan hanya hospital tapi bisa dengan yang lain ya. Karena healthcare ini tentang luas nih, healthcare ini tentang manusianya, lingkungannya dan lain-lain. Harapannya adalah pemerintah pusat mesti membuat sebuah regulasi. Pertama, penggunaan alat dan bahan itu yang mesti minimal sekali karbonnya. Ya. Misalnya penggunaan bahan bangunan ya, kalau dari bangunan saja, kalau Mbak Rima sama Mas Reza ini kan backgroundnya arsitek, pasti bicaranya ada bangunan. Tapi banyak sekali sebetulnya tentang zero carbon, bukan hanya itu tadi pakaian, kemudian lain-lain penggunaan transportasi ya gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi unsurnya banyak. Nah, kalau bisa sih kalau bisa nih kalau boleh gitu kita minta ke pemerintah nih ada satu kawasan ya, percontohan misalnya tentang lingkungan sehat. Di situ ada rumah sakitnya tentang zero carbon. Jadi itu menjadi miniaturnya dan kemudian itu menjadi pelajaran buat kita yang lain. Nah, mestinya dibuat dulu gitu. Jadi dibuatlah sebuah peraturan bahwa ini harus ini. Dari dulu orang dibuat peraturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tapi tempat sampahnya tersedia enggak? Oh, sekarang tempat sampahnya tersedia, masyarakatnya peduli enggak? Plastik, non plastik, organik, non organik ya kan itu. Medis, non medis mungkin itu limbah ya. Jadi nah dari situ itu PR kita. Jadi yang enak itu bikin sebuah lingkungan, kawasan, percontohan atau ya pilot project di mana ada sebuah kawasan lingkungan yang memang dekarbonisasinya cukup baik gitu. Setuju banget, Dokter Kus. Menurut saya sih memang penting ya agar bangunan-bangunan itu bisa benar-benar menyentuh masyarakat. Yes. Gitu. Bangunan yang zero carbon itu bisa dikenalkan ke masyarakat agar mereka paham. Sebenarnya Mbak Rima nih, punten ya sebelum selesai. Kita ini kan dijajah oleh Belanda ya, Portugis. Banyak bangunan-bangunan lama sebetulnya dulu tidak menggunakan alat pendingin udara, ya, terus kemudian jendelanya besar-besar, pintunya besar dan tinggi kan gitu ya. Dulu kan sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Sekarang ini karena proses pembangunan mungkin dianggap kebutuhan ekonomi, kota transit, kota jasa, jadi kita menjadi seperti ini dan kita rindu sebetulnya dengan pohon ya. Pagi-pagi ada banyak kicauan burung gitu ya. Ya seperti itu kan sudah mulai menghilang di daerah perkotaan. Nah, maksud saya tadi balik lagi bikin satu kawasan ya di mana bisa diusung lah tentang zero carbon. Mudah-mudahan IKN nih. Ya mudah-mudahan IKN ya. Katanya tidak boleh ada mobil masuk ya. Kecuali mobil listrik mungkin ya. Mobil listrik ya atau sepeda kalau bisa kan gitu. Jadi kawasan itu yang betul-betul IKN mudah-mudahan bisa menjadi contoh pilot projectnya zero carbon di Indonesia. Setuju sekali, Dokter Kus. Kita pasti semua kangen gitu ya dengan kicauan burung dan segernya udara gitu. Nah, ini terima kasih banget Dokter Kus untuk diskusi hari ini. Dan waktu itu jadi saya pernah diajak keliling jalan-jalan di RSUD Bekasi oleh Dokter Kus. Nah, di situ
Saya melihat ada orang yang dirawat di bangsal-bangsal karena kanker, dan juga ada bayi-bayi kecil yang lahir secara prematur dan kesehatan yang kurang memungkinkan agar langsung bisa dipelukan ibunya, tapi mereka harus dirawat di ruangan itu. Jadi zero carbon kita perjuangkan saat ini sebenarnya bukan hanya untuk nyamannya kota ini atau climate change yang mungkin kita suka dengar, oh biar air es di kutub utara nggak meleleh gitu. Bukan untuk beruang, tapi sebenarnya climate change ini untuk kesehatan kita semua, untuk anak-anak kita, untuk future generations kita. Terima kasih banyak, Dr. Kus. Semoga cita-citanya, visinya tercapai. Amin. Agar Zero Carbon Hospital pertama di Indonesia segera mencapai 100%. Amin, amin. Agar yang lain pada mengikuti. Amin. Saya Rima Ginanjar. Saya dan Dr. Kusnanto Saidi. Terima kasih. Salam Zero Carbon. Salam Zero Carbon.